memang harus. Itu udurnya sholat ada 4. Jadi saya ulangi, tertidur. Yang kedua lupa. Yang ketiga menjamak sholat, ini tidak apa-apa. Yang keempat adalah dipaksa. Ini orang sholat seperti orang yang keadaan seperti ini, menunda sholatnya sampai di akhir waktu ataupun sampai keluar waktu, tidak dosa, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di rumahnya, yaitu Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama memenuhi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan sekaligus menunggu datangnya isyraq. Kita duduk bersama, kita isi waktu-waktu kita dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan, mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini, zikir kita, sedekah kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang bisa kita andalkan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah, kaula bi panjenengan samangkin kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan bersemangat untuk memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaula bi ambian pacoke bi Allah dalam keadaan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bangun tidak mampu mengucapkan zikir kepada Allah. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah tidak mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semua dibangunkan kembali oleh Allah, dan kembali hati kita diingatkan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah, lisan kita untuk diberikan kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini dijadikan sebab oleh Allah, kita dijadikan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah bangun subuh, istiqomah zikir kepada Allah, istiqomah berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sakuni, sedikit kaula dia memberikan petunjuk, yang mana petunjuk ini dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangun malam. Bangun malam. Orang tidak semua mampu bangun malam. Tak kakapi orang nikah bisa jaga malam. Kalaupun bisa bangun malam, ya jaga tok ya. Jaga kajeding akami. Audu akami. Terus mari akami. Tedung boleh. Ya begitu. Ada yang bangun bukan untuk ibadah, ke pasar. Tidak ibadah kepada Allah. Orang yang diberi, orang yang hebat itu bangun malam terus bisa mampu sholat 2 rakaat, itu hebat. Hebat. Apa bahkan di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi dikatakan innar rajul liyadnaba dzanbi fayahrum bihi qiyamul lail. Orang-orang dulu itu bangun malam ini dijadikan tetengeran, dijadikan tondok. Orang itu tidak punya dosa, artinya dosanya disepuro oleh Allah.
Tandanya malam itu diberikan kekuatan bangun. Orang mun nikah banyak tu sana, jaga malam tak kira gelar. Bukan. Jaga malam tak kira gelar. Bangun malam itu kehebatan. Kebiasaannya orang-orang hebat dulu. Orang dulu ini dimuliakan oleh Allah karena mereka bangun malam. Ya. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu dha'bus salihin. Berarti kepada kalian untuk bangun malam dianjurkan supaya bangun malam pun bisa jaga. Sama kini kacema subuh ni kapun lempak. Subuh sekarang ini jam 4. Sudah memang jamnya memang malam. Jamnya memang malam. Bukan sekarang bangunnya kalau bisa 3:30, apalagi jam 3, 2:30 bangun malam 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Fa innahu dha'bus salihin. Itu kebiasaannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh dulu, orangnya yang hidupnya dimuliakan oleh Allah, mereka malam bangunnya itu malam. Mun samangken kan kita sekarang mulai sore mejeng begadang. Jam 12 baru tidur, subuh 12. Ya, begadang. Itu paling dibenci oleh Nabi. Paling dibenci oleh Nabi. Nabi senang, Nabi ini tidurnya Isya. Ya pokoknya Nabi tidak pernah tidur kecuali sholat Isya. Isya dulu, baru tidur Nabi. Kalaupun Isyanya rodok malam sedikit, misalkan jam 9, Isya dulu. Pokoknya Nabi tidak mau tidur sebelum sholat Isya. Dianjurkan jangan tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Kenapa? Takutnya, tak jaga boleh mas. Takutnya dikhawatirkan kita ini tidak bangun lagi dalam keadaan tidak sholat Isya. Makanya kalau ada jamaah tahlil-tahlil itu paling bagus. Maghrib umpama tahlilannya. Langsung sebelum nasinya keluar, sholat Isya dulu paling bagus. Sebabnya kalau tidak sholat Isya dulu, biasanya lupa. Lupa. Bunyi berambian, kau udah lupa gitu. Ini kalau sudah kadung pengajian, tidak sholat Isya, udah lupa. Ini namanya lupa. Nah ini nanti udurnya akan saya jelaskan mengenai lupa. Cuman ini bangun malam dulu saya jelaskan. Bangun malam. Ya. Amalannya orang soleh. Fa'inu dha'bus salihina qablakum. Mereka mulia hidupnya bukan karena berleha-leha, bukan bersantai, tapi malamnya bangun. Wa huwa qurbatul ila rabbikum. Tengah malam ini dikatakan malam bisa dekat sama Allah, bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yatanazzalu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Dikatakan Allah ini turun mulai tengah malam sampai sulusul lail, sampai akhir malam. Allah ini turun sampai menjelang subuh. Ini Allah turun ke alam dunia. Ya Allah, dikatakan apa? Untuk apa Allah turun? Yaqul, Allah ngomong begini. Man yad'uni fastajiba lahu. Ayo siapa yang berdoa sama aku akan aku kabulkan, katanya Allah. Ayo doa apa kon? Ayo, mau doa apa kamu? Ayo. Terus dikatakan ada 3. May yas'aluni fa'utiyahu. Ayo siapa yang meminta sama aku akan aku beri. Minta apa kamu? Katanya Allah. Tapi kita tidur. Terus wa may yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Siapa yang minta ampun sama aku tengah malam akan aku ampuni. Tapi kita tidur. Ayo jalur apa kan? Bahasa gampangnya. Ayo, mulai tadi kamu minta-minta apa? Ayo. Makanya katanya ulama, tidak ada rezekinya orang tidur. Ya ini. Ada rezeki tidur. Mulai ribari, ya Allah, kabul lagi ya Allah. Kabulkan ya Allah, doa saya ya Allah. Nangis-nangis. Tengah malam Allah tiba turun ke dunia. Ayo, jalur apa kan? Celaka ya. Celak ini, bohong ini. Kan banyak orang ya kalau istighosa itu. Nah, di mana-mana ada istighosa. Enggak elek, enggak jelek. Eleknya kapan? Riberi
ngista tangis, lemalem tedung. Beni matana saya nangis, bibir agili. Ya. Seri sore ini karena agili, lemalem nih karena saya agili. Ada, ayo jolawan. Gitu ya. Nah ini tidak ada rezekinya. Makanya tengah malam ini usahakan bangun, saudara. Usahakan bangun. Usahakan bangun. Kalau subuh sekarang jam 4, usahakan bangun ini setengah 4 ini. Punya waktu mandi 10 menit lah katakan mandi. Masih bisa bangun sholat tahajud. Ya. Punya waktu 20 menit. Walaupun 2 rakaat. Bahkan ibu-ibu yang head bangun, tangi. Tidak usah sholat. Orang head tidak bisa. Gimana? Doa saja, angkat tangan. Doakan anak-anak kita. Terutama anak-anak kita. Kita ini kan jarang mendoakan anak kita. Kira oleh asero. Anak nangko. Ngantir salametan. Tapi tengah malam kita tidur. Tidak pernah mendoakan anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa untuk keluarga, untuk anak. Jadikan keluarga, istri, anak sebagai yang bisa menyenangkan mata. Ya, artinya membahagiakan. Nah, kalau doa waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah. Jadikan anak-anak kami. Jadi saya mendoakan anaknya sampean juga. Jadikan anak-anak kami, anak saya, anak sampean min ahlil ilmi, jadi orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli khair, ahli kebaikan, senang kepada kebaikan-kebaikan. Saya kan kadang doanya begitu. Bukan kadang, sering. Setiap waktu. Nah, didoakan, terutama anak-anak kita. Sebab anak ini bukan hanya dididik, doa. Doanya orang tua ini mustajab seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ini para jamaah. Jadi malam usahakan bangun. Ya. Usahakan bangun walaupun sholat dua rakaat. Mun pun lempo kata ndu helu, ada nama paman mari laku kaso. Jaga bisa kecek. Atuan. Mari atua, dong wala. Gitu. Itu sudah bagus. Artinya tengah malam jangan sampai tidak berdoa. Ini mustajab, Allah sendiri yang turun. Saya sampean sekarang ini doa saya sampean ini yang bawa malaikat. Ini ya Allah doanya orang Kopat Timur. Gimana jaga lagi loh Kopat Timur. Ini doanya orang Kopat Timur ya Allah, sambil dibawa. Ini, oh iya. Ini belum tentu dikabul masih. Belum tentu. Tapi kalau tengah malam, ayo jaluk apa kan? Allah sendiri nangtang. Tapi kita tidur, tidak ada rezekinya orang tidur. Bangun tengah malam, usahakan jam 3 itu bangun. Sebetulnya iya, beker ini kadang tidak bantu. Saudara. Orang kalau sudah tidak doa dulu tidur, ya itu tidak kuat. Saya sendiri kalau sudah capek sekali, kadang lupa doa itu dulu, capeknya, tidak doa dulu. Lolos sudah, lolos tidur. Tapi kalau mau tidur doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali lah ngomong, ya Allah barokahnya ikhlas, bangunkan saya ya Allah dan berikan kekuatan bangun ibadah. Berikan kekuatan bangun dan ibadah jam 2, jam 3. Bangun nanti, dibangunkan sama Allah langsung. Malaikat yang membangun, tangi. Diberikan kekuatan langsung tangi. Banyak orang bangun tapi tidak diberikan kekuatan. Ntar ke beker, boleh beker. Tedung boleh. Tentunya seperti itu. Tapi kalau diberi kekuatan oleh Allah, bangun tengah malam. Apa yang kami minta, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada doa yang ditolak, yang diminta setiap malam. Mau minta apa kita ini? Dirubah takdir kita, nasib kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Kalau sudah doa dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, selesai semuanya. Minta apa? Menglaris, laris. Tengah malam bangun, insya Allah. Dan ini ya, jadi kebiasaannya fa innahu dhabbus salihina qablakum. Kebiasaannya orang-orang soleh. Tapi kalau kebiasaannya orang-orang di luar Islam, yaitu tidurnya jagongan. Nah, sampai tidak subuh. Ini tidak bagus. Ya, itu. Jadi sore
jam 10 tidur, nanti jam 2, setengah 3 bangun. Ini kebiasaannya orang-orang soleh. Nah, ada kiai-kiai dulu itu seringnya bangun. Mereka hebat semuanya karena bangun. Bahkan ada yang namanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi itu tidurnya duduk gitu. Ya enggak pernah tidur, jarang tidur. Cuma dikit gini. Enggak pernah tidur terlentang. Kalau saya kan terlentang terus sama-sama. Enggak pernah tidur duduk. Tak kapan tidur duduk ketika Jumatan. Khotibnya lemes, alhamdulillah. Narik 3 kali, keluar liurnya langsung. Kan gitu. Jumatan itu ya. Jumat banyak orang ketiduran itu. Udah gitu lagi, langsung sholat lagi. Nggak wudhu lagi. Batal itu sholat. Nggak wudhu dia. Berarti dia nggak Jumatan itu. Emang kasihan. Karena ketidaktahuannya. Oke? Nah ini anjuran supaya kita bangun, usahakan. Ke sini sudah bangun, Pak. Di sini sampean yang dekat-dekat sini. Tahajud sini. Jam jam 3 itu sudah. Samsul ini. Tadi 14 tapi. Ini bangun sholat sini. Baik, sekarang saya lanjutkan udzur-udzurnya sholat. Nah ini saudara, udzur-udzurnya sholat. Orang tidak berdosa menunda sholat sampai akhir waktu ataupun sampai keluar waktu. Tak dosa. Ada udzur. Tapi kalau di luar udzur, orang yang nunda sholat sampai mundur waktunya ataupun sampai keluar waktunya, ini berdosa. Yang tidak berdosa ini ada 4. Yang tidak berdosa ini ada 4. Yang pertama an-naum. Pertama tak tedung. Tertidur. Ini udzurnya sholat. Tapi tertidurnya yakunu udhran idza nama qabla dhuhulil waqti. Tapi tidurnya itu tidur sebelum masuknya waktu. Misalkan duhur pukul 11:30. Sampean tidur mulai jam 10. Tidur mulai jam 10. Tidak ada orang yang membangunkan sampai bablas sampai pukul 4. Ada speaker kopok. Ada speaker ada, tak mempan ke kuping. Tidur mulai jam 10. Bangun jam 4. Berapa? Tak dosa orang gini kan. Pokok je dung mata edung. Saya dosa nih kan dung mata edung. Ini tidur temenan ini, ngorokongku, coil, marah taman. Tidur temenan orang itu, bukan tidur-tiduran. Tidur jam 10, bablas sampai jam 4. Bagaimana? Tidak dosa orang itu nunda sholatnya sampai jam 4 duhur. Bagaimana orang itu? Sholat asar dulu, yang punya waktu asar. Sholat asar dulu, habis sholat asar, baru sholat duhur, dengan ditambahi niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin qadaan. Langsung lillahi ta'ala Allahu akbar. Dah dosa. Yang harus terus lagi. Ini tan ustaz tak dosa. Ayo boleh. Langsung beri oleh kalau biasanya saya kalau tidur jam 10 ini bangunnya jam 4 ini. Jangan diulang-ulang. Itu khusus orang kalau sudah bablas kecapean. Itu tidak dosa. Tidak dosa. Oke. Tapi kalau sudah salatu wassalamu alaik, tedung. Tidak lagi hulu sholawat. Langsung moro-moro rempak. Dosa orang itu. Dosa. Tapi tetap wajib kodok. Jadi sampean ya subuh biasanya juga kalau 3:30 tahu-tahu bangun jam 7. Biasanya lah. Waduh, kok betok. Kan banyak orang, tak usah sholat wes, entek wes. Sholat subuh entek wes, entek tak sholat. Tambah dosa. Gimana? Bablas jam 7, sholat jam 7 subuh. Sholat tambahi kodoan. Usolli fardhu subhi raka'ataini kodoan. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Apa jam subuh kalau betok? Ya Nabi Nina. Sholat apa mas? Subuh.
Ini kanja tak kira udah si terlambat dan ada. Belum ada. Gitu ya. Sampai bangun jam 8, sholat subuh tetap, sholat subuh, tidak apa-apa. Tidak apa. Sampai kalau tak habis waktunya malah tidak sholat, dosa sampai. Dosa 2 kali. Tidak apa-apa, namanya bablas. Ki ajar sampai, mendingan nyapta apa-apa, pas ada ki jago kol belum kum, tidak apa-apa, memang usaha terus, begitu kan? Tidak apa-apa. Walaupun bablas tidak apa-apa. Yang dosa itu sudah masuk salatu wassalamu alaik, ini kan sudah masuk waktu ini. Itu sudah jangan tidur, tahan udah. Nah itu ya. Cuman kalau ngantuk bener boleh tidur marinya subuh. Tapi kalau tidak ngantuk usahakan jangan tidur habisnya subuh. Usahakan sampai isrok. Sampai kol 5, sampai kol setengah 6 kah? Duha. Setengah 6 usahakan seperti itu baru tidur subuh. Mon orang ampo tedung marena so buru-beren marabak pau bebena. Kenapa dilarang sama Nabi? Di jam-jam itu ini tempatnya waktunya penyakit datang. Tukang sihir itu masuk sihirnya jam itu. Tukang sihir masuk nih kan benih tengah malam, pagi masuknya. Di jam-jam itu habisnya asar sampai isya. Makanya tak bagi tedung marena maghrib cek tedung. Tedung marena isya. Jangan tidur habisnya maghrib. Atau habisnya asar. Kalau 4 tedung. Banyak orang. Marena subuh tedung. Jaga dulu. Sampai setengah 6. Silahkan start sudah mau tidur. Itu jam-jam yang memang dilarang tidur oleh Nabi. Jam di situ, jam-jam orang kalau mau nyihir orang itu cepat masuk. Dan walaupun tidak disihir, penyakitan. Orang itu sering sakitan sudah di jam-jam itu. Oke, jangan tidur habisnya subuh sampai setengah 6 kalau jam sekarang. Duha lah, sampai duha. Ya. Habisnya asar, jangan tidur sampai isya. Jangan tidur di jam-jam itu. Kan lempo, nyaman kok. Mereng-mereng, ngoncak jail. Jam-jam itu, enak tidur jam-jam itu. Makanya jangan tidur. Dulu Siti Aisyah tidur pada habisnya subuh, dibangunkan sama katanya Nabi, jam habisnya subuh, 1 pembagian kartu rezeki. Orang yang mau dikasih rezekinya siang, habisnya subuh itu dikasih kartu dulu sama Allah. Tiket, ini kamu nanti dapat rezeki. Dikasih nomor duluan. Tapi kita tidak ngambil nomor, tidak punya rezeki. Biasanya kalau tidur habis subuh, rezekinya seret. Orang yang tidur habisnya subuh, orang yang tidur habisnya isya, rezekinya seret. Seret rezekinya. Ada nemu bayi, tak nemu WC malolo. Oke? Nah ini. Tapi kalau tidur kita boleh tidur waktu sudah masuk kiroah sudah tidur sudah tinggal setengah jam boleh tidur. Asalkan pesan, bangunkan nanti ya. Nanti saya minta bangunkan jam misalkan duhur habisnya jam 2:15. Saya bangunkan nanti ya jam 2 atau setengah 2 bangunkan. Saya tidak kuat tidur. Saya sering begitu. Kalau sudah tidak kuat, saya tidur, saya bangunkan nanti. Apalagi Jumatan. Saya tidur dulu. Saya minta bangunkan jam 10. Tidur dulu. Tidak kuat. Itu boleh. Sampean boleh tidur, sudah masuk waktu sholat, tapi titip pesan. Saya bangunkan nanti jam sekian. Boleh. Tapi kalau tidak titip pesan, dosa orang itu. Orang yang tidur, langsung menunda sholat. Tapi tetap sholat. Terus yang kedua udurnya sholat an-nisyan, lupa. Yakunu udhran idza kana sababuhu amron mubaha. Orang yang lupa disebabkan sesuatu yang mubah, yang bagus, yang boleh. Contoh begini. Sampean mau sholat duhur masjid. Sudah siap pakai sarung. Ternyata di jalan ada orang jatuh. Jatuh sampai nolong sampai dibawa ke rumah sakit umpamanya. Sampai di sana nunggu keluarganya nunggu sampai jam 4 tahu baru ya Allah saya tidak sholat duhur. Tidak dosa orang itu. Tapi ya sholat duhur kalau 4.
Sholat duhur pokok 4. Langsung jam 4 sholat duhur sampean. Kodoan enggak apa, lupa. Tapi beda sampean mau sholat duhur, ada temennya lah. Mari, sini dulu. Main catur dulu. Masih sholawat masih. Atau kiroah, main catur dulu. Sampai lupa, tahu-tahu pukul telok. Wah, tak duhur, dosa. Karena sesuatu yang makruh. Akhirnya, apa namanya? Sholat tetap sholat orang itu. Kapan sholatnya? Ketika ingat. Kalau tidur, kapan sholatnya? Ketika bangun. Kalau lupa ketika bangun. Misalkan sampean seperti sholat isya. Tidak sholat isya, tahlilan. Tahlilan, sholat isya. Tahu-tahu ngobrol sudah. Ngobrol. Ngantuk, tidur pulang ke rumah. Setelah itu, sudah lupa sampean. Asar buru enggak. Ya Allah, tadi malam saya tidak sholat isya. Ya. Sampean sholat isya, asar itu langsung sholat isya. Tidak usah nunggu isya. Tidak usah nunggu isya, lupa lagi nanti. Langsung asar, langsung sholat isya. Usolli fardal isya, 4 rakaatin, kodoan. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Memang begitu aturannya. Orang kan banyak orang lupa, terus tak sholat, malah tambah dosa lagi. Nah. Terus yang ketiga, dijamak sholatnya ya. Sholatnya dijamak. Jam'u bainas sholatain, menjamak, merangkul sholat duhur dengan asar. Ini boleh Pak. Tapi kalau musafir, kalau sampean di rumah tidak boleh. Alako ada namaman, sholat jamak, duhur, asar. Tak boleh. Yang boleh itu musafir, sampean mau ke Surabaya, duhur sama asar boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan asarnya dimajukan ke duhur, itu namanya jamak takdim, atau dikerjakan di waktunya isya, asar, duhur dikerjakan di waktunya asar, itu namanya jamak takhir. Boleh. Kalau dari sini ke Surabaya, duhurnya malah diganti lagi, ditambah lagi, diskon dari Allah. Duhurnya biasanya 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat. Assalamualaikum, sholat lagi, komat lagi. Sholat asar. Asar 2 rakaat lagi. Assalamualaikum, enak itu. Saya kalau ziarah Wali Songo, 7 hari, sholat di jamak. Jamak, semua jamaah. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Sudah. Dikerjakan di duhur kadang dikerjakan di asar. Kalau dikerjakan di duhur, enak sudah asarnya, tidak usah sholat. Sudah tidur-tiduran di bis. Bukan tidur-tiduran, tidur temenan. Wali Songo kata hotel lah di bis. Boleh. Sampean mau ke silaturahmi ke Madura, ke keluarganya, naik kendaraan sendiri, jamak sholatnya. Tidak apa-apa. Enak sudah. Misalkan dikerjakan. Tapi pekerjaannya jamak, tidak boleh dikerjakan di rumah. Dikerjakannya keluar sudah dari desa. Contoh, sampean mau ke Probolinggo. Sampean mau berangkat jam 11 di sini. Ngomong, tidak usah jalan dulu dah, tanggung. Ini bisa entar lagi nih duhur, sholat di sini, jamak di sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus jalan dulu. Nyampe Bangsering, duhur masuk. Nah, kerjakan di Bangsering sana. Duhur, langsung jamak 2 rakaat, plus asar 2 rakaat, 2 rakaat, jamak takdim, kosron. Nanti ada bab khusus jamak dibahas. Nanti tidur sudah, asarnya tidur sudah sampai mana sudah. Tidak usah sholat sudah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti maghrib, baru sholat istirahat lagi. Ya, banyak orang karena bawa kendaraan sendiri, akhirnya udah apa-apa, tidak usah dijamak, bisa berhenti di tempat sendiri kok. Dulu Nabi Muhammad naik onta, kan sangat bisa berhenti di tempat mana saja. Tapi karena memang ada diskon, rukhsah namanya, keringanan bagi orang musafir, boleh sudah sholat ini diringankan. Boleh dijamak, dikumpulkan, sudah dikumpulkan, boleh dikurangi sholatnya. Biasanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Biasanya, tapi
yang tidak boleh dikosor cuman maghrib sama subuh. Maghrib sama subuh tidak boleh. Tetap subuh 2 rakaat. Ringkas sama berempat boleh, sarakaat. Tetap subuh 2 rakaat. Maghrib tetap tidak bisa diganti, tetap 3 rakaat. Memang sulit kalau belum praktek. Kalau belum praktek sulit. Nanti suatu saat kapanlah di sini jamaah tak ajak wali 5 3 hari saja. Jalan-jalan dari situ sekaligus praktek jamak sholat biar sampean tahu dan sekaligus tahu ziarah ke wali-walinya Allah dengan saya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Telu are wae, mun tak telu are betong are sampeyan mate. Coba man merai solo mulai secum ya muka sampai. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi insyaallah saya kepengen ngajak jamaah ziarah wali 5. Wali 5 ini cuma 3 hari. Ada yang 2 hari. 2 hari aja. Jalan 2 hari sambil apa? Sambil kita tahu tempatnya wali-walinya Allah. Yang kedua, praktek kita tahu bagaimana kalau berjalan jauh sholat di jamaah. Maka kalau hanya teori kan enggak nyambung pikirannya. Rumah. Tapi kalau praktek enak sudah punya ilmu sampean. Sampean mau kemana saja sendiri-sendiri enak sudah punya ilmu, pengalaman. Oke? Itu apa namanya? Udurnya sholat yang kedua. Terus yang ketiga. Terus udurnya sholat yang keempat dipaksa. Dipaksa gitu. Dipaksa sholatnya. Dipaksa sama seseorang. Ikrahu. Dipaksa sholatnya. Oh, ojo sholat kan. Pokoknya dipaksa. Kalau sholat kan dibunuh sama aku. Maka boleh kita sholat, tidak dosa. Tapi yang maksa temenan. Pokoknya mau tak sholat, mau nak sholat, mau tokol longgung sama sholat. Ya tidak usah sholat itu. Kalau dipaksa. Kalau cuman gayanya kita, mata sholat. Kiri bicarakannya. Mama kiri, anu ya. Itu tidak bisa. Saya ini kalau sholat, dilereni ya. Tidak masuk paksaan itu. Tapi kalau dibunuh, baru masuk paksaan. Tapi kan tidak ada sekarang si maksa. Si merasa terpaksa sendiri. Kata bojong, rumah mun tak mare. Kan gitu kan. Jadi memang harus. Itu udurnya sholat ada 4. Jadi saya ulangi, tertidur. Yang kedua lupa. Yang ketiga menjamak sholat. Ini tidak apa-apa. Yang keempat adalah dipaksa. Ini orang sholat seperti orang yang keadaan seperti ini menunda sholatnya sampai di akhir waktu ataupun sampai keluar waktu tidak dosa, tidak apa-apa. Gitu ya. Nah ini para jamaah udurnya sholat. Nah, mungkin dari bapak-bapak ada yang ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ya saya ulangi ya, itu ya Jumat ya banyak yang masih tidak tahu itu ya tidurnya orang yang di Jumatan itu. Saya ulangi, orang banyak yang tertidur di hari Jumat itu. Jumatan. Sehingga mereka juga, bapak-bapak biasanya, ini merasa sah sholatnya. Padahal dirinya tertidur. Ada tertidur sah masih wuduknya. Wuduknya tidak batal. Kapan? Tidurnya posisi duduknya ini silahnya posisi sempurna begini. Nah ini ya, posisi sempurna begini. Tidak sender. Posisi duduk begini. Nah, posisi. Kalau wiridan begini. Duduknya begini. Begini, kadang tidur gini. Nah, satu posisi duduknya posisi sempurna. Kenapa? Karena kalau posisi sempurna, pantat ini jepit lubangnya dubur. Jadi lubangnya jepit. Jadi tak keluar angin. Mun miring mana ya? Akili. akili jelas akili. Makanya khotib-khotib ini dicari yang tegas-tegas. Jangan nyari khotib yang lembek. Setua-tua lembek pensiun. Alhamdulillah. Itu harus leren itu. Harus leren itu. Cari khotib yang tegas. Alhamdulillah. Begitu memang. Sering saya sampaikan kan.
khotib Nabi itu kalau berkhutbah itu seperti memandu perang. Maju, seakan-akan begitu. Mata beliau memerah kalau khutbah itu. Jangan heran kalau khutbah itu tegas. Memang begitu. Maju, seakan-akan memandu perang. Memandu perang gimana? Maju, kan gitu. Di mana benar memandu perang? Ayo maju. Kan tidak ada. Saya dunga gapi. Memang harus begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Nah, gitu, seperti itu. Memang itu kok saya diajari khotib begitu dulu. Harus tegas. Makanya kalau saya khotib tegas. Tidak boleh lama-lama kalau khutbah Jumat itu. Ada khotib sampai 1 jam. Boleh. Ngalingaan itu mana. Gitu ya. Tegas. Nah orang yang tertidur, orang yang duduk, makmumnya ini begini. Tidak usah nyari senderan. Mau nyender, tak benganika. Tertidur Ustaz, itu batal. Itu harus wudu. Yang tidak batal tidurnya duduknya begini. Seret, tidurnya cuma begini. Gini. Tapi mau sampai tak gentang. Sampai terlentang itu pahanya langsung ngangkat. Kadang sampai tanoro. Sampai ngangkat barengan dengan angkat. Itu jelas batal itu ya. Harus jangan nyari sendera, posisi duduk begini. Terus bangunnya bangun sendiri, tidak dibangunkan tonggonya. Kan ada, komat puri jogoi. Jangan itu. Ada seperti itu. Itu batal wudunya, harus itu kejeding. Tapi kadang orang kan ada kejeding. Karena ada seperti itu, langsung sudah sholat Jumat, usolli pada Jumat, rakaat ini, enak antengnya. Eman orang itu, cuma datang ke masjid tapi tidak dapat apa-apa. Gitu ya, tidak dapat apa-apa. Ya itu tidurnya, bangunnya sendiri. Terus posisi kepala ini ketika tidur, ini tidurnya begini kembali ke sini. Jadi ketika tidur posisi kepala sama bangunnya di posisi yang sama. Gini. Tapi kalau kepalanya tidur posisi atas, bangun kepala ada di bawah. Itu harus wudu itu. Batal. Ya, ada bangunnya posisi duduknya lurus, gini, tidak sender ataupun megang lutut begini, jerukong. Apa bahasanya jerukong? Jerukung. Ki keruan gitu ya. Itu tidurnya begini, itu begini batal. Harus duduknya begini. Saya kalau ngantukin begini, tidur ngantuk. Siang itu ngantuk, tidur. Tapi bukan hanya karena siangnya, di tempat kebaikan itu ngantuk mesti. Coba pengajian, ini kita punya sih ngantuk, jaga-jai. Tolos. Memang ngantuk sudah. Di tempat pengajian, di tempat istighosa, ngantuk sudah, pasti ngantuk. Tapi mendingku orkes, mak lebur. Mak tadi saya katondu, padahal siang alako, nyaman. Tak kata beri kursi, antang. Ambu kol 12, mak peram kol 12 sudah, beri oleh si. Kan seperti itu. Ini memang tempat-tempat di maksiat ini, apa namanya, enak ya, nggak ngantuk ya. Tak ngantuk, tapi di tempat kebaikan katondu memang. Makanya kiai-kiai sekarang memang kudu ajar dadi pelawak. Yang mun lawak geluk sampai sakit tabuk. Cek sambil mulai bin ilmu na, sakit tabuk nah gini ya. Ngakang neng sakit cok aku geluk apa? Aku geluk sampai tak kentang ya. Jadi itunya yang diingat terus, bukan ilmunya. Ya memang cara penceramah ini memang harus belajar begini sudah, supaya rileks, supaya tidak ngantuk, ilmu masuk. Tingkat tondu di nama nyaman ada, nyaman ngerok. Jadi seperti itu ya. Jadi Jumat itu posisi duduk sampean itu kalau sudah tidurnya begini, ngangkat pahanya, batal itu sudah wuduknya. Wuduknya batal. Makanya sampean harus langsung wuduk, komat langsung ke jeding. Langsung wuduk. Langsung wuduk sudah. Gitu ya. Ya kalau bisa Jumat itu tidur dulu, jam 9 itu tidur.
saya tidur. Saya harus tidur. Kalau Jumat tuh mesti tidur saya. Jam 9 tuh minta tidur saya. Tapi pesan saya jam 10 nanti bangunkan, mandi masih. Apalagi sampean tidur dulu. Enggak apa-apa. Tidur dulu sebentar jam 8. Makanya Jumat itu memang yang bagus prei. Tapi kayak Pak Firda enggak bisa prei. Nah, bisa-bisa Jumatannya yang prei. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ya, memang harus istirahat Jumat. Ngantuk. Banyak orang kasihan ya Jumat itu. Gitu ya. Nah, cukup. Ini memang sengaja ditunda, ini sudah masuk Isya. Nah, ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah sehingga pengetahuan kita di dalam ibadah lebih bagus, lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa 'alqutin sadaqa rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi wa lana fi'lan qara'ah warzuqil kulla halalan daima wa akhirna 'aduna min ghadabil khair wa kulli syarr wa ahdina hibdahu wa jana syahri taqalat wa lina siwa wa la tajmi man khalaqa amara ma'asa wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.